Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Hendra Tuko dan narasumber kita yang tentunya selalu setia menemani dan mendampingi kita dalam belajar ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita, yang sampai dengan saat ini kita sama-sama mendoakan semoga guru kita tetap sehat walafiat. Amin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Beliau adalah guru kita Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami atau yang biasa kita sapa dengan Buya Haitami, yang saat ini sudah hadir bersama kita. Dan dalam kesempatan kali ini guru kita akan memberikan ilmu kepada kita dari sumber kitab Minal Qisasil Quran, yang semoga kita semua menyimaknya mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, kita pada malam hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama mengikuti acara ngobrol pintar seputar agama di Majelis Ta'lim An-Nahdiyah yang bertempat di rumah saudara kita Bapak Nahrawi. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir mendapat curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga bagi yang menonton videonya nanti di YouTube, insya Allah juga akan bernilai ibadah. Kali ini kita berbeda dengan yang sebelumnya. Biasanya kita langsung tanya jawab ya, atau ngobrol-ngobrol seagama, tapi ini kita takrir, kita membaca kitab. Nanti kalau mungkin ada 1-2 orang kalau mau bertanya silakan, yang terkait dengan apa yang kita baca di sini ya, supaya tidak jenuh, tidak monoton ya, gitu insyaallah. Sebelumnya marilah kita membaca salawat terlebih dahulu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu majalisakum, hiasilah majelis-majelis kalian bisolati alayya, itu dengan membaca salawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna solatakum, karena salawat kalian alayya atas diriku, nurun lakum yaumal qiyamah, nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Di hari kiamat nanti kita akan bercahaya, di mana pada saat itu PLN sudah tidak berfungsi, ya dah? Sinyal handphone sudah tidak ada lagi, matahari sudah di dunia sudah tidak lagi berfungsi kembali. Di saat itulah manusia di padang mahsyar, di saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim, sangat membutuhkan cahaya. Ya. Nah, ini marilah kita membaca salawat sejenak sebagai mukadimah majelis kita. Mudah-mudahan ini menjadi cahaya di saat kita nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo bareng. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi ya Rabbi aqasidana waghfir lana ma madha
lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusulikunna akramal ummami qasidana Nabiun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi kauli la minhu wala ni'ami ya rabbi bil mustafa balina qasidana wa birlana Habibul ladzi turja syafatuhu likulli haulim minal ahwali muktahimi ya rabbi bil mustafa lima qasidana wa birlana mamadha ya Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala bi ulumihi fid dharaini. Amin. Saya akan membacakan kitab Min Qisasil Qur'ani yang ditulis oleh Syekh Abdul Mun'im Asy-Syahimi. Ini saya beli di toko buku di bawah Hotel Hilton pas di depan Masjidil Haram. Itu ada hotel namanya Hotel Hilton, hotel termahal ya harganya itu. Itu kalau sebelahnya lagi namanya itu Zamzam Tower. Itu lebih murah sedikit walaupun bintang 5 karena dia punya wakafnya keluarga besar Malik Abdul Aziz. Tapi kalau Hilton itu swasta. Ya, itu hotel yang relatif tua lah ya, itu yang mahal lah, paling mahal lah maksudnya. Nah, ketika saya umroh tahun 2009 dengan istri saya, istri tercinta, itu pada saat itu saya lewat di depan hotel ada toko buku, saya beli. Nah, namanya kitabnya itu Minal Qisasil Qur'ani, yaitu. Jadi kitab ini menceritakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini sangat penting, betul nggak? Al-Qur'an itu banyak sekali bercerita tentang kisah-kisah sejarah-sejarah agar kita bisa ngambil pelajaran, kita bisa ngambil iktibar gitu. Yang pertama itu kita akan menceritakan, di sini akan dijelaskan tentang Adam mintin. Adam itu diciptakan dari tanah, yaitu. Ya, qabla Adam, sebelum Adam ini apa yang terjadi di sini diceritakan oleh musannif, man lam yakun alaihi salam wa huwa awalul khalqi. Sebelum ada Adam alaihissalam itu dia adalah sebagai makhluk yang pertama. Jadi makhluk yang pertama yang namanya manusia itu adalah Adam. Makanya Adam punya julukan sebagai nenek moyang kita. Makanya kita disebut zuriyatul Adam. Kita ini zurianya Nabi keturunan Nabi Adam. Itu kalau kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita ini bagus sekali sebetulnya ya. Kita ini keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai awalun nas fil ar, manusia pertama yang ada di muka bumi. Tapi kalau kita percaya dengan teori Darwin, dari mana tuh? Jerman mana itu? Darwin, waktu sekolah dulu kita ya Pak Jasli ya. Waktu kita sekolah dulu, Pas Nan? Iya, kita belajar teori Darwin ya, di biologi kalau nggak salah ya. Bahwa manusia itu adalah bentuk terakhir. Bentuk terakhir dari ada makhluk yang namanya makhluk apa itu? Makhluk orang utan apa namanya itu? Iya, dia kan berproses, dia mengatakan kera, dia mengatakan orang utan. Dia kan berproses tuh ya. Jalannya merangkak, kemudian jongkok, jadi berdiri, rambutnya pada rontok. Akhirnya mirip-mirip manusia, bentuk terakhir jadilah manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita percaya dengan teori Darwin, ini kalian semuanya turunan monyet. ya kita ini adalah keturunan orang Saya mah nggak mau, ente aja dah. Iya. Kalau saya mah yakin bahwa kita ini adalah min zuriyati Adam. Kita keturunannya Bani Adam, keturunan seorang
Subhanallah. Kali aja keturunan Nabi mah kita bisa masuk surga, betul nggak ya? Insya kebangetan kalau keturunan Nabi malas banget mengaji, betul nggak ya? Iya, kudu doyan sama ngaji, kudu doyan sama zikir, kudu doyan sama amal soleh, ya. Kudu dekat sama masjid. Ini mah kagak dekat masjid rumahnya sama masjid marah, betul nggak ya? Jangan, nggak boleh begitu. Giliran mati minta disolatinya di mana? Di masjid dia mesen sama istrinya. Iya, itu mah dulu zamannya Abu Jahal. Iya. Bahwa awalul halqi, yaitu bahwa Adam itu adalah makhluk yang pertama. Ayol ahbab. Balkanatil ardu, akan tetapi bahwa adanya itu bumi, allati khalaqahallah, yang Allah ciptakan itu bumi, wa basatoha, dan Allah hamparkan itu bumi. Betul nggak? Coba kalau bumi itu nggak rata kayak gunung, susah juga kita ya. Nah ini kan diantarkan, gunung itu tetap ada di samping dia sebagai mengindah, dua sebagai paku bumi supaya seimbang. Kalau nggak ada gunung-gunung itu sebagai paku bumi, wah goyang ini, repot ini, karena bumi berputar katanya kan begitu ya. Gitu. Wa basatoha, dan Allah menghamparkan itu bumi, wadahaha, dan Allah meluaskannya itu bumi, diluaskan, ya Allah panjangkan itu bumi. Di situ manusia bisa hidup, di situlah manusia bisa bercocok tanam, di situlah manusia bisa bertani, betul nggak? Di situlah manusia bisa bertempat tinggal. Itu adalah semua karunia dari Allah Subhanahu. Jadi Adam ini besar keturunannya termasuk kita ditempatkan di muka bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa kanatis sama'u allati rafa, dan juga ada itu langit yang Allah ciptakan, allati rafa, yang Allah itu, mana langit itu Allah tinggikan. Betul ya? Bumi Allah hamparkan di bawah sebagai tempat tinggal manusia, langit Allah tinggi. Dan itu ada di dalam surat apa itu ya? Itu kemudian Rafaha subhanahu wa ta'ala, Allah tinggikan itu langit ya. Kemudian bighairi amadin, tanpa tiang. Bayangkan itu. Coba renungkanlah ya. Renungkanlah. Ada lagu apa itu? Renungkan itu. Nah, itu Mas Sabi ya. Nah itu. Renungkan coba itu. Langit yang begitu luas, tinggi, tanpa tiang. Kita tanpa kaki bisa berdiri? Nggak bisa. Rumah tanpa tiang bisa berdiri? Tidak bisa. Masjid sekalipun tanpa tiang bisa berdiri nggak? Nggak ada bisa. Monas tanpa tiang roboh. Nah, jadi tapi langit yang begitu luas, minal masyriq ilal maghrib, tidak ada tiangnya. Nah ini iya bigari amat. Kalau kita pikirkan, masya Allah, semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita renungkan itu ciptaan-ciptaan Allah di situ, sehingga kita yakin betul Allah itu maha kuasa, Allah itu ada. Fauqal ardi, yaitu di atas bumi, langit di atas bumi ditinggikan tanpa tiang. Wa kanal malaikatu wal jin, dan ada itu di situ juga ada malaikat dan jin. Wa ammal malaikatu fa innahum ajsamun nuraniyatun. Jadi yang namanya malaikat itu berbeda dengan kita. Kalau kita kan kelihatan, bisa disentuh, betul nggak? Karena fisik, ya kan? Bisa dilihat, betul nggak ya? Betul. Gitu. Tapi kalau malaikat tidak. Fa innahum ajsamun nuraniyatun latifatun. Bahwa para malaikat itu Allah ciptakan dari jenis nuroniyah, cahaya. Ya. Jadi kalau malaikat itu dari cahaya, latifah, yaitu yang sangat lembut. Jadi dari jenis cahaya. Cahaya, kalau kita senter itu cahaya ada nggak? Bisa disentuh nggak? Nggak kelihatan, karena ini bukan bentuk fisik, betul nggak? Oh, cahaya mah berapa watt aja, berapa besar, bisa masuk aja berapa juga, betul nggak? Betul nggak? Kalau manusia fisik nggak bisa. Ini ukurannya 20 ya 20 aja. Lebih dari 20 nggak muat, betul nggak? Karena berbentuk tapi malaikat tidak. Malaikat itu berbentuk nuroniyah, dari cahaya. Allah ciptakan min nur, yaitu dari cahaya, al-latifah, yaitu yang sangat lembut. Ya'budunallah, dan malaikat ini Allah ciptakan hanya tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu malaikat. Ya, dia hanya ibadah saja kepada Allah. Wala yasuna lahu, dan dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Masya Allah.
Wa yasunalu amron, dan dia itu tidak pernah berbuat maksiat pada Allah. Amron perintah, artinya tidak pernah membantah kepada perintah Allah. Kalau manusia gimana? Disuruh ngulon ngetan, disuruh ngidul jangan alor. Bahasa apa itu? Iya itu. Iya. Tapi kalau malaikat tidak. Wala yasuna lahu amron, dia tidak pernah itu menyalahi perintah Allah. Tidak pernah dia itu membangkang terhadap perintah Allah. Dia selalu ibadah kepada Allah Subhanahu. Yasjuduna lahu, dan para malaikat itu kemudian bersujud kepada Allah. Lailan, baik di malam hari, wa naharon, maupun di siang hari. Malam siang hanya sujud kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para malaikat. Wayab aluna, dan para malaikat itu adalah mereka mengerjakan matu maruna bih, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bihi itu dengan ma. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia nggak pernah godek, manggut terus itu. Kalau kita kan kadang godek, kadang manggut, gitu nggak ya? Iya, malaikat itu selalu taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walayasuna, ya. Yaf'aluna ma tu'maruna bih, dan dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'sunallah, dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ma amarahum, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Kanu yusabbihuna bihamdillah, bahwa mereka itu para malaikat selalu bertasbih kepada Allah bihamdillah, sebagai untuk memuji Allah Subhanahu wa ya'budunahu, dan dia senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah haqqal ibadah, sebenar-benarnya ibadah. Jadi kalau malaikat benar-benar ibadah. Ada malaikat yang kerjanya cuma sujud aja, jungking aja tuh malaikat. Malaikat ada yang tugasnya jaga siang, udah nggak pernah membangak, baunya siap dia jaga siang itu. Ada malaikat penjaga siang. Nah, itu dari mulai subuh sampai asar itu. Dan dia itu selalu tepat waktu menjaganya, kayak nggak satpam dunia. Bagaimana kalau satpam dunia itu? Nggak pernah tidur. Makanya malaikat mah nggak pernah kecolongan, nggak pernah kemalingan. Ya kalau manusia, nah itu makanya nggak bisa manusia dipaksa seperti malaikat, betul nggak? Jadi ada malaikat yang tugasnya jaga siang. Kapan itu? Mulai subuh sampai asar. Asar selesai. Selesai dia, gantian lah. Maka aplusan pada saat itu. Jadi yang penjaga malam ngantorlah pada waktu asar sampai ketemu lagi nanti sampai subuh. Nah, maka beruntunglah orang yang pada waktu asar dan subuh berada di masjid gitu. Kalau dekat masjid, di musola. Kalau dekat musola, kalau jauh ya dia sholat berjamaah di rumahnya dengan keluar. Masya Allah. Karena pada waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa, disaksikan oleh para malaikat Allah, baik malaikat penjaga malam maupun penjaga. Mereka kumpul pada waktu asar, mereka juga kumpul pada waktu subuh. Aplusan. Ya ta'aqobuna gitu, bergantian ya ta'aqobuna itu. Jadi mereka menyaksikan. Siapa ini? Oh, ini jamaah ngopi ada di masjid. Ya, disaksikan. Kemudian dilaporkan setelah sholat subuh, dia naik karena udah selesai kan melaksanakan tugas malam, dia naiklah ke langit laporan kepada Allah. Ya Rob, si pulan ini ada di masjid. Si pulan lagi tidur, ya kan ya? Si pulan lagi nyolong ayam subuh-subuh. Semua ada catatannya, begitu kan? Ini yang dinamakan Rob'un Yaumiyun, ini laporan harian. Jadi ada amal ibadah kita yang setiap hari dilaporkan oleh Allah. Nah, kalau bisa itu jangan sampai nggak ada, kecuali uzur. Wajar sekali-kali uzur, benar nggak ya? Nah, tapi jangan terlalu keseringan uzurnya. Nah, iya. Karena pada waktu asar, ada pada waktu subuh, itu orang yang melakukan sholat pada saat itu lebih-lebih berjamaah, itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Dan itu dilaporkan langsung ke langit, dilaporkan itu. Ada catatannya. Yang mau hapusan tuh ya. Iya, ya kumpul laki yang penjaga siang jaga malam kumpul karena kan jangan tor hapusan itu kan. Ya, jadi yang jaga siang naik itu laporan. Iya, ya ini yang penjaga siang laporan ke atas. Kalau asar sama sebaliknya gitu loh.
Laporan dia ke atas. Si fulan ada, si fulan tidak ada. Si Fulan habis sholat asar ngopi pahit. Iya, ngopi pahit. Sama air putih. Sama air putih sama gorengan. Iya. Nasi putih lagi. Nah, itu ada semua jadi catatannya itu, subhanallah. Udah gitu tiap subuh sama asar lagi ngopinya itu. Oh gitu ya? Iya. Itu nggak pernah Masya lewat. Allah. Luar biasa itu ya. Jadi sayang itu kalau sampai pada waktu situ kita tidak ya ada. Sewaktu boleh lah kalau ujar, tapi kalau tidak ada terus, nggak ada catatannya, nggak ada laporan mingguan, hariannya itu. Ada lagi laporannya itu laporan yang sifatnya mingguan. Nah, mingguan itu seperti hari Kamis. Nah, hari Kamis sampai malamnya, yaitu setiap hari Kamis itu amal juga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, kenapa kau puasa hari Kamis? Karena pada saat itu aku sangat senang kalau amal ibadah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Kamis, berarti seminggu sekali. Dan aku senang kalau amalku dilaporkan diangkat ke hadirat Allah, aku sedang berpuasa. Nah, ini ada orang yang andalannya puasa Senin Kamis itu. Ada orang yang andalannya itu baca istighfar, biar punya andalan. Ini enggak ada, semuanya ngambang. Apa modal kita di hadapan Allah nanti? Iya, ada yang apal andalannya itu istighfar. Ada yang andalannya puasa sunnah. Lah ente andalannya apa? Semuanya setengah-setengah. Harus ada. Ada yang andalannya la ilaha illallah. Tiap satu hari itu bisa ribuan. Itu. Ini semuanya ngambang semua, kan repot itu. Jadi supaya ada amalan yang istiqomah nggak pernah ditinggal setiap saat. Ada yang selawat. Itu selawat dasar itu. Ya, luar biasa itu. Karena kita berdoa aja tanpa selawat ditolak oleh Allah, terhijab, tertutup doa kita, betul nggak? Kita baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, titik. Batal keimanannya, harus dilanjutkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak tahu kenal Allah, kita nggak tahu itu Islam, betul nggak? Nah itu, jadi selawat itu memang luar biasa, dahsyat sekali itu. Ya, jadi kita apa saja itu jangan, kalau perlu mau tidur baca selawat minimal 400 kali lah. Ya, kalau perlu lebih gitu. Ya dah? Itu. Nggak tidur ya. Minimal 400 kali. 400 kali kan cuma sebentar. Sambil nonton TV saya baca sambil nonton subhanallah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Allahumma shalli sayyidina. 4 kali puter. Betul enggak? Betul. Tasbih yang 100 berapa banyak sih? Masya Allah. Jangan curang, muternya ntar ngambilnya 55. Maksudnya biar punya andalan nanti di sono. Apa andalan kita gitu loh. Kalau andalan yang banyak salawat, kita setiap hari salawat, Fatihah Nabi, kan Nabi kenal sama kita. Betul nggak? Iya, ya sudah sini ya Rob, ini emang banyak dosa orang ini. Tapi dia ini salawatnya luar biasa. Setia dengan saya, kata Nabi, sudah ya Rob, ini masukkan saja ke dalam surga. Kalau Nabi yang minta nggak ditolak sama Allah. Saya sudah punya rekom dari Rasulullah, betul nggak? Nah begitu. Masya Allah. Nama Betai. Wah, Ada. ahli salawat. Iya, punya andalan. Ada orang andalannya sedekah. Ini mungkin orang-orang kaya, betul nggak? Ini kagak duit harta buat nyawer mulu, nyawer. Kirain jeblok aja baru kenal masjid. Begitu udah bangkrut baru pengen sedek. Nah, udah bangkrut baru pengen pergi umrah. Emang ke Menong kemarin. Nah, itu ya. Wa amal jinnu, tadi malaikat itu seperti itu ya. Malaikat diciptakan dari nur yang sangat lembut, bukan fisik. Maka dia nggak bisa disentuh, nggak bisa kelihatan, nggak bisa dilihat oleh mata, betul nggak? Tapi ada. Kita yakin itu karena ada keterangan dari Quran dan hadis. Orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada harus percaya kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Surat Al-Baqarah kan? Jadi orang bertakwa itu cirinya percaya kepada yang gaib. Jangan kayak orang ateis, komunis. Mereka nggak percaya. Apaan itu yang namanya alam akhirat? Itu bohong, dongeng saja. Tidak ada yang namanya alam kubur. Tidak ada yang namanya nikmat kubur, siksa kubur. Tidak ada yang namanya alam akhirat. Manusia matilah sudah. Karena pandangan mereka materialistik, materi. Mereka nggak percaya adanya Tuhan. Begitu orang ateis, betul nggak? Kalau mati saja jadi tanah. Waduh, hina benar manusia kalau begitu. Apa bedanya dengan binatang? Kalau nggak ada pertanggungjawaban akhirat, di mana keadilan? Kita mencari keadilan. Mencari keadilan di dunia bohong, betul ya, susah. Kadang ada yang salah benar, yang benar salah, betul nggak? Nah, keadilan yang seadil-adilnya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu. Makanya ada hari kebangkitan.
Hari berbangkit tuh. Kan ada tuh. Ya kan? Masa kalah mah Bang Haji Romai Rahma. Pastikan datang kawan. Iya. Wa kana minal jinni, dan ada itu bangsa jin, iblis, yaitu iblis, allazi sanaro, yang akan kita menyaksikan nanti dalam ini, maksudnya dalam cerita berikutnya nanti ini dalam kitab ini. Asian, bahwa jin itu, iblis itu diciptakan adalah asian, membangkang kepada Allah, maksiat kepada Allah, kafiron, dan kafir, menutupkan keimanannya kepada Allah, aduan linnas, dan akan menjadi musuh manusia. Iya, aduun mubin, sebagai musuh yang nyata itu iblis itu. Indama naqra'u ahadasal kisah, di saat kita nanti membaca cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa kisah-kisah dalam kitab ini gitu. Itu seperti itu. Jadi beda antara jin dengan iblis, dengan malaikat. Malaikat emang dari cahaya yang sangat lembut, dan dia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tidak pernah dia maksiat, tidak pernah dia itu sedikit pun mengelak ya atau membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jin, karena dia diciptakan dari api yang panas itu, ya, dia itu asian, membangkang kepada Allah. Kafiran, dia kafir. Malah dia menciptakan permusuhan dengan ada manusia. Jadi jangan pernah bersahabat dengan iblis, dengan setan itu. Ini setan kok dijadikan khadam. Iblis dijadikan nauzubillah. Padahal iblis sudah mengatakan bahwa dia menyatakan bermusuhan dengan Adam. Ya. Maka Allah mengatakan bahwa setan itu lakum aduwwum mubin. Setan itu ada musuh kamu yang sangat nyata. Kita teruskan. Khalqu Adam wa masyiyatu iblis. Ini tentang proses penciptaan Adam dan maksiatnya iblis. Kanatil ardu amiratan bil khair. Bahwa adanya bumi ini, diciptakan bumi ini oleh Allah adalah amiratan, agar diramaikan, dimakmurkan. Dimakmurkan, yaitu bil khair, dengan kebaikan. Jangan dimakmurkan dengan kemaksiatan. Masalah makmur rame, di sono dangdutan, di sono lenong, di sini tukang koprok, nah di sini ngadu ayam, nah, di sini perjudian. Bukan. Allah menurunkan Adam, cucu manusia, ke muka bumi sebagai wakil Allah, khalifatullah ini, untuk memakmurkan bumi. Dengan apa? Bil khair, dengan kebaikan. Khaliyatan minasyari, dan supaya sepi daripada keburukan. Itu loh. Jangan malah ramai dengan keburukan, dengan kemaksiatan. Nauzubillah, gitu ya. Nah, ya sebetulnya bukan masalah hiburannya, tapi efeknya gitu kan. Ya kalau memang nyanyiannya dakwah gitu kan, kayak Roma Irama judulnya kiamat, judulnya keramat gitu ya, dan tidak digoyangkan masa lagu keramat jogetin. Lagu apa tuh? Siksa kubur apa? Hah? Kematian. Ini ada tuh Maira Mata ya? Sebujur bangkai. Iya, sebujur bangkai, apalagi itu sangat menyentuh itu. Masa sebujur bangkai yang cerita tentang kematian harus dijogetin? Itulah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tahtaju ila man ya'muruha, bahwa bumi ini membutuhkan kepada orang yang ingin memamurkannya itu bumi. Ya, butuhkan makmur bumi wa yansyuru al khaira fiha, dan juga menebarkan itu kebaikan di dalam bumi. Itu sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan bumi ini supaya dimakmurkan dengan kebaikan. Khaliyatan minasyar, supaya sepi dari segala keburukan, ya, kejahatan, kemaksiatan. Oleh karena itu bumi butuh kepada orang yang memakmurkannya, dan juga
yang menebarkannya dengan kebaikan di perut bumi. Maka itu diutus oleh Nabi Adam, nanti ceritanya itu sebagai wakil Allah di muka bumi itu. Makanya tugas manusia itu yang pertama adalah beribadah kepada Allah, yang kedua adalah memakmurkan untuk kemaslahatan manusia. Begitu ya. Allah sudah siapkan semua itu, kandungan kekayaan alam ini, betul nggak? Di lautan itu nggak ada habis-habisnya itu kan, betul nggak? Nggak pernah habis kan, setiap hari nelayan itu ya. Tapi heran, nelayan nggak ada yang pernah kaya, begitu-begitu aja karena nggak pernah zakat, padahal ngambil ikannya gratis. Iya. Emang iya. 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 Ada yang berpendapat begitu. Yang nelayan ya begitu aja, betul nggak? Iya, kecuali itunya apa tuh yang kaya mah tuh. Tengkulaknya yang kaya mah. Iya. Bandarnya yang kaya mah. Ya dia mah begitu-begitu aja. Kadang-kadang mati tenggelam malah di lautan. Sholat kagak kadang-kadang, betul ya? Nauzubillah. Iya, bersedekah kagak, nauzubillah. Kalau ya tapi enggak semua begitulah. Pasti banyak yang soleh dan soleha ya. Soleha. Emang ada nelayan perempuan? Itu mah nelayan dulu, kalau sekarang enggak mungkin ya. Wajjahallahu azza wa jalla al-hadisa ilal malaikat. Maka Allah itu mengarahkan azza wa jalla al-hadisa ibna al-kalam. Ya, mengarahkan itu dengan firman-Nya, dengan kalamnya ilal malaikat kepada para malaikat. Wa qala lahum, kemudian mereka Allah itu berfirman kepada para malaikat, inni khaliqu basyaron min tin, kata Allah. Itu kalau nggak salah di apa itu surat ini, di sini ada di surat Shad ya, surat Shad itu. Ini sungguhnya aku, kata Allah, khaliqun ya. Aku ini orang yang ini zat yang menciptakan basyaron, itu manusia mintin dari tan. Jadi berdasarkan Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa manusia pertama itu Adam diciptakan dari tanah, bahkan dari berbagai jenis tanah. Makanya karakter manusia itu bermacam-macam. Allah bisa apa saja menciptakan yang dari tidak ada, apalagi yang sudah ada. Betul nggak? Nabi Isa nggak punya ayah, tapi punya ibu. Gampang itu mah. Adam tak berayah, tak beribu. Betul nggak? Allah bisa jadikan, karena Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan dari nggak ada menjadi ada, itu bisa. Ya, apa saja bisa. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Basaran, aku menciptakan manusia mintin itu dari tanah. Fa iza sawaituhu, kemudian aku sempurnakan itu basaron, yaitu manusia, maksudnya Adam, wa namahtu fihi, dan aku tiupkan fihi di dalam itu basar, min ruhi, dari ruhku. Jadi ruh itu sebenarnya dari Allah itu ya. Ruh itu sebenarnya hembusan dari Allah. Makanya ruh nanti kan balik lagi kepada Allah. Cuman ruh itu dulu asalnya suci karena dari dari Allah yang Maha Suci, hembusan dari Allah. Makanya manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Betul enggak? Asalnya jasad dari tanah tuh Adam, kemudian ditiupkan ruh, kemudian Adam hidup. Betul enggak? Adalah kehidupan perpaduan antara jasad dan ruh. Jasad dari tanah kembali ke tanah. Kan begitu kata Romai Rama dalam itunya kan ya. Tapi ruh berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jasad menjadi sebujur bangkai. Ya toh? Iya, namanya mantan penyiar kan ada bekas-bekasnya juga. Ya, kan saya main siaran sambil dakwah. Penggemarnya juga banyak kiai, Ustaz. Itu. Ya toh? Nah, jadi ruh nanti karena berasal dari hembusan Allah kembali kepada Allah. Cuma nanti ada yang dirahmati oleh Allah, ada yang tidak. Kalau ruh yang suci ditempatkanlah oleh Allah pada tempat yang tinggi, yang sangat mulia, yaitu namanya Illiyin. Tapi ruh yang bergelimpangan dengan dosa, dia ditempatkan fi sijjin, bagaikan penjara, tempat yang tidak nyaman sama sekali, tempat yang paling rendah. Nauzubillah min. Itu. Min ruhi faqa'u, apa ini? Faqa'u lahu sajid. Katalah para malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha? Ya Rabb, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan
wakilmu di muka bumi piha yaitu fil ardi di muka bumi mayufsidu piha, mana itu orang itu yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, wayasbiku dima dan selalu menumpahkan darah. Jadi malaikat ini nggak tahu apa curiga apa husuzon atau gimana, nggak tahu dah. Pokoknya kok kenapa kau turunkan di muka bumi ini makhluk yang suka membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah, bunuh-bunuhan begitu. Ini mah cuma praduga malaikat aja, betul nggak ya? Kok kenapa nggak saya? Mungkin begitu kali. Iya, itu para kok kenapa nggak saya? Kan saya udah ada duluan. Kan ketika sebelum ada Adam, malaikat sudah ada. Setan juga sudah. Iblis itu sudah ada, udah ribuan tahun sujud kepada iblis. Itu dulunya soleh. Tapi gara-gara Adam diciptakan menjadi wakil Tuhan di muka bumi, ngambek dia. Iblis itu. Malaikat juga pernah begitu juga kan, malaikat juga. Cuman malaikat karena makhluk yang tidak pernah bermaksiat kan ya. Ya Rob, cuman jangan ajukan pertanyaan, ya Rob, kenapa kau ciptakan wakilmu di muka bumi orang yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah gitu ya. Ya kan malaikat mah nggak tahu kan. Kemudian dijawablah oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, malaikat, aku lebih tahu apa yang kau kagak tahu. Bahwa Adam itu hebat, punya kelebihan Allah ciptakan. Adam itu bukan hanya dikasih nafsu, tapi dikasih akal, betul nggak ya? Nah, itu luar biasa. Dengan akal inilah ya bisa menerima ilmu. Begitu, itulah kelebihan Adam. Kemudian atau al malaikatu amrullah. Kemudian malaikat itulah mentaati kepada perintah Allah Subhanahu ka'adatihim, sebagaimana biasa, karena malaikat itu selalu patuh kepada Allah. Begitu dijelaskan ya, malaikat tenang aja ente, ana lebih tahu gitu kan. Kata Allah kan begitu. Apa yang ente tahu ana lebih tahu. Memang Adam itu lebih layak untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Ya kita ini manusia. Ya, hebat. Ini kita ini menjadi wakil Tuhan, wakil Allah di muka bumi, meneruskan Adam alaihissalam. Masya Allah, luar biasa sebetulnya itu. Cuman banyak manusia yang gagal menjadi wakil Allah, menyalahgunakan, bumi dihancurkan ya kan, pencemaran lingkungan, bukan malah bersyukur, malah kupur nikmat, betul nggak ya? Nggak sedikit yang begitu kan ya. Padahal kita setiap hari nggak pernah putus dari rahmat, tidak pernah putus dari nikmat, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita nggak pernah putus dari nikmat. Satu aja saya sebut, napas. Ente pernah berhenti napas? Matilah kau kalau berhenti napas. Oksigen berapa sekarang? Kau sedang berebut oksigen. Satu tabung berapa Pak Haji? 50.000. Di mana tabung 50.000? Murah benar. Isinya. Oksigen. Berapa oksigen tuh tabung yang besar tuh? Oh, tabungnya mahal. 1 juta. 1 juta. Isinya 50.000. Yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Kalau yang besar? Yang besar 150. Oh, agen ya Anda ya? Iya. Iya, coba bayangkan. 150.000. Kita satu hari berapa tabung kira-kira? Hitung dah. Kita satu hari misalnya 1 tabung. Kalau sebulan? 30 tabung. Kali pego. berapa? 4 juta? 4.500.000 itu apa? Sebulan. Kali setahun. Kali seumur hidup. Kali setahun. Umur ente berapa tahun sekarang? Kali lagi. Kali 50 tahun. Sekaya apapun pasti bangkrut, itu baru oksigen doang. Tapi kita setiap hari dikasih oksigen gratis oleh Allah, betul nggak? Masya Allah. Itu baru napas doang. Geger seluruh dunia gara-gara COVID, napas. Betul nggak? Itu baru napas doang ditarik sedikit oleh Allah. Kelabakan seluruh dunia itu. Buat apa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kan nyawa menjem dari Allah, kontrak kok belagu gitu. Kan kapan saja bisa ditarik oleh Allah nyawa kita, betul nggak? Iya, apalagi umurnya sudah 60 tahun karena udah rawan ini. Baru habis ulang tahun lagi. Berat termasuk yang ngomong ya. Ada baru 6 tahun kemarin. Karena kata Rasulullah SAW, umur manusia akhir zaman itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Standarnya tinggal 3 Bu ya. Iya, 60 sampai 70.
Itu usia rata-rata akhir zaman sekitar itu matinya itu. Benar. Tapi mudah-mudahan saya melebihi umur Nabi. Masih banyak kewajiban, betul nggak ya? Iya gitu. Wan Mahmud berapa umurnya? Wan? 67. 67 kira-kira ya 3 tahun lagi kurang lebih. Iya. Tapi mantap santri. Ya masa rawan itu kan 60 sampai 7. Berarti 3 tahun lagi masa rawannya. Kalau ternyata masih hidup, aman udah. 70 tahun aman, bonus udah tinggal surga doang lah. Betul nggak? Sekali-kali loh dong kita bicara umur gitu. Keromannya kayak masih muda aja tuh. Udah tua masih gelagah muda aja masih Masih kuat. ini nih pakai lepis. Umur jalan udah nggak semenggah. Iya, sobleker udah rusak. Masih pakai lepis sama ke masjid rasanya masih berat. Ya Allah, kapan benernya? Megang tasbih kagak mau, megang janda masih demen. Iya. Belakang deh, Buya belakang. Siapa itu? Di belakang. Padahal ada yang mengatakan, ini mah bukan nakut-nakutin. Ada yang mengatakan bahwa usia bumi ini tidak lebih dari 1.500 tahun Hijriah. Usia bumi tidak lebih dari setelah Rasulullah 1.500 tahun Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443. Nah kalau 1.500 tahun lagi 1.500 diambil 1.443. 57 lagi. Tinggal 57 lah dan kiamat. Kiamat. Kok nggak mau tobat? Iya. Ya mungkin kalau model saya Pak Haji Asli udah nggak ketemu Dajjal lah. Mungkin udah meninggal gitu. Ini yang muda-muda bisa ketemu Dajjal ini. Iya. Dajjal itu raja fitnah itu. Masya Allah. Apa saja yang Anda minta tuh dikasih sama dia. Lapar apa aja dikasih. Gersang bisa jadi makmur. Panas bisa turun hujan. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Mati bisa dihidupkan. Wah, udah kayak Tuhan dia. Ngaku Tuhan kan. Asal silakan. Apapun diturutin sama dia. Asalkan nyembah mengaku dia sebagai Tuhan. Menjadilah pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal ini kebanyakan nanti dari daerah sana. Mungkin Israel. Yang kedua kaum perempuan. Hati-hati jaga istrinya itu. Kebanyakan perempuan pengikut Dajjal. Ngapa pada bengong? Nah, kan ada doanya itu. Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid masih Dajjal. Baca, Nabi yang anjurkan itu dibaca setelah tahiyat akhir baru sebelum memberi salam itu. Baca surat Al-Kahfi minimal ayat 1 sampai ayat 10 itu penangka Dajjal. Riki umurnya berapa? Jali 25. 25 kalau 57, wah masih ketemu Dajjal ya. Kalau umurnya panjang nih. Iya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Ini Buya nih baru 17 tahun. Iya. Kemudian turunlah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dari keturunan Rasulullah Sallallahu dan katanya wajahnya mirip Rasulullah. Karena dia min zuriyatir Rasul dari keturunan Rasulullah Sallallahu. Ini Imam Mahdi, imam yang ditunggu-tunggu, betul nggak? Tapi ternyata Imam Mahdi juga nggak sanggup melawan Dajjal. Turunlah Nabi Isa alaihi salam. Dengan Nabi Isa inilah membantu Imam Mahdi, baru Dajjal bisa diruntuhkan, dikalahkan. Setelah itu baru terjadi itu namanya khilafah internasional. Yang itu yang benar-benar damai, kehidupan seperti zaman Rasulullah. Itu nggak lama, sekitar 7 tahun jadilah kiamat baru situ. Tapi orang-orang soleh sudah dimatikan semua oleh Allah itu. Nah, Jali. Makanya biar rajin ngajinya, betul nggak ya? Ya. Itu, masya Allah. Ya yang berarti ini Pak Guru nih, yang buat. Kenapa? Pak Guru jarang nongol. Iya Pak Guru, yang dia rajin besok mah. Ya. Atau Allahu amarallah. Kemudian taatlah itu para malaikat apa yang diberikan oleh keadatim sebagaimana kebiasaannya malaikat selalu wantazaru hatta khalaqallahu min tin. Kemudian menunggulah itu para malaikat sehingga Allah menciptakan yang namanya makhluk jadid itu ya, makhluk yang baru, yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu, namanya Adam, makhluk terbaru namanya Adam. Karena malaikat sudah ada duluan, iblis sudah ada duluan, betul nggak? Gitu. Langsunglah mereka tinggal menantikan ya kapan ya Allah akan menciptakan
Adam, makhluk jadid, makhluk baru, mintin dari wa nafakha fihi, dan kemudian Allah meniupkan di dalam itu tanah yang diciptakan oleh Allah, min ruhi, dari ruhnya Allah. Nah, jadi itu ternyata apa yang ditiupkan itu ke dalam jasadnya Adam itu dari ruhnya Allah. Maka dikatakan ruh itu hembusannya Allah. Ya. Fataharraka Adam, kemudian bergeraklah itu Adam. Yang diciptakan dari tanah. Ditiupkan ruh itu kemudian bergerak-gerak ya dengan adanya ruh, maka hiduplah itu yang nama makhluk baru namanya Adam gitu. Ya kan? Ente juga coba bikin burung-burungan dari tanah tiup, nggak bakal hidup ente mah. Bukan Tuhan kan? Itu. Wa nazarahu nawahunaka. Kemudian Adam itu begitu bergerak, ada kehidupan karena dia ruh, nengok sono, nengok sini gitu. Tengok tuh ya. Bergerak, dia bergerak. Wa amarallahul malaikata, kemudian Allah memerintahkan para malaikat, ayyuhayyi, apa itu? Apa sih ini? Yuhayyi'u, susah amat. Ayyuhayyi'u. Ayyuhayyi itu artinya apa? Memberikan tahiyah, selamat. Penghormatan, ya. Memberikan ucapan selamat atau penghormatan Adam kepada Adam. Wa yukrimuhu, dan kemudian para malaikat memuliakan Adam bisujudi lahu, dengan sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam sebagai hormat. Ciptaan makhluk jadid yang namanya Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu dari tanah yang baru saja ditiupkan ruh hidup. Tuh malaikat mah begitu mengkodratnya hidupnya selalu patuh. Lain lagi ceritanya kalau sama iblis mah beda lagi gitu. Nah, kemudian walam yakun sujudul malaikati ibadatan li Adam. Nah, bukanlah sujud malaikat itu sujud ibadah. Nggak boleh kan ya? Sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, sujud li Adam, kepada Adam ciptaan Allah. Wa ta'atulillah, bukan sujudnya sujud taat. Nah, karena bukan sujud ibadah, tapi wa ta'atulillah itu karena taat kepada Allah, karena perintah Allah. Allah yang nyuruh sujud kepada Adam, ya udah sujud dia. Itu malaikat begitu, ya kan? Hormat. Ya salam hormat gitu, tahiyah gitu. Kira-kira seperti itu. Wa takriman, dan sebagai memuliakan Adam ciptaan Allah. Fakanatis sajadatu li Adam, maka ada sujud itu hanya satu kali kepada Adam. Hanya satu kali ketika diciptakan Adam itu hidup langsung sujud karena menjalankan perintah Allah. Wa ta'atulillah, dan taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikatu li Adam, maka sujudlah itu malaikat kepada Adam kama amarahu rabbuhum, sebagaimana Allah perintahkan kepada malaikat itu, ya perintahkan Tuhannya malaikat, yaitu Allah maksudnya. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis enggak mau. Iblis enggak mau sujud. Fa innahu, maka sungguhnya iblis rafado, ai bi mana doafa, menolak, wa aba, enggan, ogah. Bahasa Betawinya ogah dia. Iya. Menolak dan ogah, wastakbaru, malah sombong. Nggak mau sujud hormat kepada Adam, ciptaan baru makhluk Allah. Malaikat malah langsung sujud, taat kepada perintah Allah. Fasajadu ila kan begitu kan? Bersujudlah pada para malaikat ila iblis, aba wastakbaru, enggan dan takab. Enak aja. Adam kan orang baru, saya senior, kira bahasa Betawinya. Saya lebih senior ya Rob. Adam belum ada di surga, saya sudah ada. Masa saya disuruh sujud sama orang baru kemarin? Nggak mau dia. Abah wasakbaro, enggan dan malah takabur. Apa kata Adam? Saya lebih hebat daripada Adam. Kata iblis, saya lebih afdol daripada Adam. Huliktu min nar, aku diciptakan dari, kalau Adam dari apa? Huliktu min turab wa huliktu min nar. Adam diciptakan dari tanah, diinjak-injak. Aku diciptakan dari api. Itu kata siapa? Iblis. Itu mah kata iblis. Padahal prediksi itu salah kalau sekarang itu. Sekarang api minta dikasih nggak? Dikasih, bang, korek bang, dikasih nggak? Dikasih gampang api mah, betul nggak? Bahayanya juga banyak. Tapi tanah 1 meter bisa dibacok mau orang ngambil tanah orang. Minta tanah sepengki aja susah sekarang, betul nggak?
Oh iya, berarti salah itu iblis prediksinya ya. Iya. Iya. Ternyata sekarang tanah lebih mahal daripada Api. api. Minta api mah gampang ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah sampai situ dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio, baru saja kita dengarkan bersama-sama kajian dari guru kita yang diambil dari kitab Min Qisasil Quran, yang insya Allah apa yang telah disampaikan oleh guru kita ini tadi benar-benar bermanfaat untuk kita. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang disampaikan. Amin, amin. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, serta jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio, seperti biasa tetap ada sesi tanya jawab ya, untuk lebih mempertajam pemahaman kita dalam apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Namun mungkin pertanyaan cukup saya batasi hanya 2 orang saja, 2 orang penanya. Silakan yang pertama, Bang Betai, silakan Bang Betai. Saya diperhatikan. Maaf. Ya, Bang Betai. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, saya Nanya mah kemarin nengoknya. Abuya, saya mau bertanya, Iya boleh. apa maksud Jangan Abuya, Buya aja. Kalau Abuya tuh Syekh. ya? Kalau Buya kan bapak. Abuya, saya mau bertanya, apa maksud kalimat para malaikat Allah memenuhi langit dan bumi? Oh, Apa maksud dari kalimat tersebut apa maksud kalimat para malaikat memenuhi langit dan bumi, berkerumun. berkumpul? Mohon Iya. penjelasannya, Bu ya. Iya. Cukup sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya, ini kalau ketahuan ama Covid, Satgas Covid wah berapa ini? Kalau berkerumun sampai memenuhi langit dan bumi, udah ya? Waduh, repot ini. Ya, itu kalau manusia, betul nggak ya? Karena manusia berbentuk fisik gitu loh. Kalau malaikat berkerumun, ya nggak ngapa-ngapa malaikat mah berkerumun. Karena malaikat mah, nah beginilah kira-kira, kan tadi sudah dikatakan malaikat itu kan diciptakan dari nur, cahaya, ya nuroniyah, latifiyah, dari cahaya yang sangat lembut, gitu kan ya? Ya ada tapi nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat, betul nggak? Kecuali malaikat itu atas izin Allah dia berupa Nah, ketika itu ada hadis Jibril. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Karena Jibril turun berbentuk manusia, disaksikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan kawan-kawan. Datang, nggak ketahuan dari mana, udah ada aja depan Nabi, betul nggak? Pakai jubah putih, rambutnya hitam, menanyakan mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, kan itu? Makanya hadis ini dinamakan hadis Jibril, gitu. Tapi kalau tidak berbentuk, nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh. Contoh yang paling gampang. Ini cahaya. Cahaya dalam satu ruangan, misalnya 5 kali 5, berarti 5 kali 5 berapa? 25 meter, iya 25. Dikasihkan misalnya yang 20 watt, terang ya? Ditaruh yang 200 watt, lebih terang, betul nggak? Taruh lagi kalau ada yang 1000 watt, masih bisa masuk nggak cahaya tuh? Bisa nggak? Padahal ruangnya segitu-segitu juga. Dari 10 watt, 20 watt, 100 watt, terusnya. Kira-kira ruangan itu sesak nggak dengan cahaya? Tidak. Ya enggak, cuma tambah terang. Iya. Paham? Begitulah kira-kira malaikat. Paham nggak? Cahaya semakin besar walaupun ruangannya sama, nggak akan sesak, nggak ada sesak amat sini cahaya, nggak ada kan? Yang ada semakin terang. Nah, begitu malaikat pun begitu. Walaupun dia turun 1 juta, 1 miliar sekalipun, nggak akan sesak bumi ini. Betul nggak? Nggak akan sesak majelis ini. Ya kan, karena kalau orang berkumpul begini ngaji kan malaikat juga ikut ngaji, nimbrung di sini kan ya. Itu. Dia senang dengan ada halakoh zikir, thalabul ilmi, bahkan majelis salim itu digambarkan seperti taman surga kan ya. Itu, Masya Allah. Apalagi ada Bang Betai di situ. Iya, Allahu Akbar. Ya jadi nggak akan penuh gitu loh. Malah semakin berkah karena adanya para malaikat. Karena malaikat itu turun ke bumi selalu mendoakan.
selalu mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah supaya orang-orang itu yang sedang berzikir beribadah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu Bang Eta. Nggak bisa disentuh tapi bisa nabok juga. Iya. Kalau Jadi nabok mau berasa. kali manusia segini aja udah terasa sesek kan ya. Tambah lagi misalnya 20 orang, lihat tambah sesek. Tambah lagi 100 orang kagak muat. Saat COVID datang. Saat Covid datang. Tapi kalau malaikat tidak. Kira-kira seperti itu. Karena malaikat itu nur, bukan fisik. Ya. Karena dia dari cahaya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bang Betai Pak, bisa dimengerti? Bisa nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada satu pertanyaan lagi? Ya. Pak Obat. RT. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, gimana terkait hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia boleh sujud kepada manusia, maka yang pertama kali aku suruh sujud istri kepada suaminya. Mohon pencerahannya dan penjelasannya. Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak RT nggak sia-sia datang dari jauh ini. Dari kayu Besar. kayu besar Cengkareng ya, masalah ini ya. Paling besar lagi. Cengkareng. Tapi kemarin waktu kita di sana nggak ada pohon-pohon yang besar Pak, nggak ada kayu yang besar. Oh, udah tebang. Tinggal namanya doang. Ini di Geraha Raya juga ada jalan kayu gede, tapi kayaknya udah nggak ada yang gede sekarang. Di sini gondrong, rambutnya udah jarang gondrong. Nah ini itu hadis ya kalau nggak salah ya, hadis dari Sidina Abu Bakar itu. Dulu juga pernah saya sampaikan itu di dalam soal pernikahan ya kalau nggak salah ya. Itu, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, yang pertama kali aku suruh sujud kata Nabi, istri kepada suaminya itu. Ya. Manusia. Iya, istri kepada suami yang satu. Karena betapa besarnya hak suami terhadap istri. Yang kedua, betapa beratnya tanggung jawab suami terhadap istri. Setelah ijab kabul itu kan semuanya tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab mertua lagi kan ya. Itu makanya andaikan boleh manusia boleh sujud dengan manusia, kata Rasulullah, aku sujud istri kepada suaminya. Itu yang dimaksud sujud itu sujud ta'abud itu. Sujud ibadah itu nggak boleh emang. Boleh. Kalau sujud ibadah nggak boleh. Tadi malaikat sujudnya sujud apa Adam? Bukan sujud ibadah. Sujud tahiyah, sujud hormat. Satu, sujud hormat karena Adam ini akan menjadi wakil Allah di muka bumi. Yang kedua, sujud karena menjalankan perintah. Karena ini nyuruh sujud Allah. Malaikat apapun yang disuruh Allah, walaupun itu malaikat lebih senior, betul nggak? Ketimbang Adam. Kecuali iblis nggak mau. Nanti ada ceritanya berikutnya, episode berikutnya. Gitu. Jadi jangan salah itu. Jadi malaikat itu sujud kepada Adam, makhluk baru yang baru diciptakan Allah, itu sujudnya sujud sujud penghormatan. Takriman, takziman kan ya. Yang kedua, taatan terhadap perintah Allah. Tapi yang dimaksud dalam hadis tadi itu sujud ta'abud. Itu nggak boleh. Karena sujud ta'abud itu hanya kepada Allah Subhanahu. Ngerti ta'abud nggak? Ibadah. Sujud karena ibadah itu hanya kepada manusia, nggak boleh, musyrik. Haram hukumnya, haram. Dosa besar itu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana tuh kalau di Jawa, di Madura, santri sampai berangkang-berangkang nemuin kiainya itu? Gimana kira-kira itu? Nggak apa-apa. Karena itu takzim sifatnya. Tahiyah, penghormatan, betul nggak? Atau sungkem pada orang tua, boleh nggak? Boleh. Wah, kalau menurut tangga sebelah itu musyrik itu. Tetangga sebelah sono. Iya. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Tergantung pada niatnya. Sungkem itu maksudnya kita puasa lebaran, hari Idul Fitri habis sholat, nemuin orang tua, kita cium tangannya, kita cium kakinya, boleh nggak? Boleh. Selama tujuannya bukan ta'abud. Paham nih? Selama tujuannya bukan menyembah orang tua, tapi tujuannya hanya hormat karena minta redo. Mungkin karena saking banyak dosanya dan salahnya kepada orang tua.
tidak mengapa. Betul nggak? Gak ada masalah. Itu. Atau guru anak murid kepada guru, santri kepada kiai, hormat. Sampai dia merundukkan kepala, gitu nggak? Cium tangan bolak-balik. Kan baru tangga sebelah mah nggak boleh tuh cium tangan. Nggak boleh tangga sebelah mah. Betul nggak? Masa nggak boleh kita cium tangan orang tua, cium tangan guru, betul nggak? Ingat loh, orang tua tuh ada 3 loh yang harus kita hormati betul. Allazi waladaka. Itu orang tua yang pertama tuh. Yang melahirkan, membesarkanmu. Siapa? Ayah dan ibu. Itu keramat hidup. Yang kedua, allazi allamaka, yang mengajarkan kamu ilmu, guru. Kalau lebaran orang tua didatangi, guru juga datangi. Kalau lebaran orang tua dipersen, guru juga persen sama guru. Ini romannya guru ngaji, guru SD dilupain. Iya. Nyawer mah demen. Jangan, tapi persen pura-pura lupa. enggak lah. Muhammad Bete sudah kembali ke jalan yang benar. Iya. Persennya kalau rapot doang guru. Iya, ngambil rapot doang. Yang ketiga, nih orang tua yang ketiga, allazi zawwajaka. Allazi zawwajaka, yang mengawinkan kamu, mertua. Romannya sama orang tua mah, mertua dilupain. Emang bini lu keluar dari lubang kayu, batu, langsung ente tinggal enak doang, tinggal make doang. Tuh ya. Itu punya bapak dan ibu, itu juga mertua, orang tua istri kita, ya orang tua kita, betul nggak? Nah, ini 3 keramat hidup ini Pak Haji Asli. Keramat orang tua kandung yang melahirkan, membesarkan, guru yang mengajarkan ilmu, ini namanya Abu Kafiddin. Orang tua kamu di dalam ilmu agama. Tanpa guru, malah dalam beberapa derajat guru lebih tinggi dari orang tua derajatnya. Karena tanpa ada guru, tanpa ilmu, kesasar lah manusia, betul nggak ya? Yang ketiga, yang mengawinkan. Nah, 3 orang ini kalau kita santuni, kita hormati, kita bahagiakan, insya Allah hidupnya berkah. Selamat dunia akhir. Amin. Tadi siapa nanya? PRT, paham PRT? Alhamdulillah. Nah, jadi itu Pak, maksudnya hadis itu tadi itu dilarang oleh Nabi itu karena sujud ta'abud. Tapi kalau sujud hormat enggak apa-apa. Benar nggak? Istri cium tangan bolak-balik sama suami boleh nggak? Bahkan istri itu sampai nyium kakinya karena dia merasa berdosa supaya dapat redo dari suaminya, boleh nggak? Boleh. Karena kalau istri meninggal dunia tanpa redo suami, pintu surga belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita ini betapa hebatnya ibadah kita, tapi tanpa redo orang tua, kita nggak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio. Demikian apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan baru saja bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga kita sudah mengembangkan sedikit pengetahuan. Semoga itu juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Guti dulu. Bukan closing statement, saya ingin mengajak baca doa. Oh iya. Doa ini sudah ada sejak Nabi Sulaiman. Namanya doa angin duduk. Doa angin merah atau angin ahmar ya. Ya, Rihul Ahmar. Ini doa sangat penting karena Rihul Ahmar ini sangat berbahaya. Ada orang lagi tidur nggak bangun-bangun. Ada orang habis ngobrol barusan langsung mati. Namanya angin duduk atau stroke. Doa ini juga bisa menjauhkan kita dari penyakit-penyakit berat dan kronis insya Allah. Ya, adapun terapi macam-macam itu ke dokter itu hanya syari. Pada hakikatnya yang menyembuhkan, yang memelihara kita, kesehatan kita adalah Allah Subhanahu. Anda kita ambil 2 jalur, berdoa dan berikhtiar. Malah berdoa ini juga bagian dari ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika wa bikalimatika tamah
minarrihil ahmar wa minaddail akbar binafsi wa ruhi wa dammi wa lahmi wa syahmi wa jildi wa araki wa asabi fa iza qadaita amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa ini baca, kalau perlu kita habis sholat nanti pertemuan depan mudah-mudahan sehat panjang umur. Saya bagikan. Sudah perlu kopi sebenarnya, ini saya sudah terjemahkan malah. Ini insyaallah kita dijauhkan dari penyakit angin duduk, angin amar, stroke dan lain-lain insyaallah ya. Ini doanya. Kalau terapinya jangan sama saya, Pak Solihin atau yang lain-lain. Saya nggak ngerti, tapi ini doanya senjata, karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi senjata kita nih doa. Ya, mau tidur mau keluar rumah kapan saja doa. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Ulama Nahdiyah di studio. Demikian jumpa kita pada malam hari ini di acara ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Kiai. Dan kita masih akan bertemu dengan episode-episode selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Insyaallah semoga kita sehat semuanya. Amin. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian jumpa kita pada malam hari ini. Saya Hendra Tuko dan guru kita Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.